Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi buat semua teman-teman nakes dan eh, apa namanya yang sudah hadir di webinar 74 kali ini bersama Pro Emergency ya. Izin share screen ya. Apakah sudah muncul, Bu Eti? Sudah, Bu Nenden, sudah. Baik, izin untuk menyampaikan materi pengenalan kegawat daruratan neonatus ya. Nah, tadi sudah diperkenalkan sama Bu Eti ya. Nah, oke. Di materi kali ini, izin saya akan menyampaikan pengertian kegawat daruratan neonatus, kemudian pengenalan tanda dan gejala yang menandakan situasi kegawat daruratan pada bayi baru lahir, kemudian pentingnya deteksi dini dan respon cepat dalam situasi kegawat daruratan neonatus. Tentu di sini teman-teman sekalian, para dokter, bidan, perawat, juga tenaga kesehatan lainnya sudah tahu tentang neonatus ya. Di sini kita akan membahas lagi tentang kegawat daruratan ini karena apa namanya untuk masyarakat mungkin untuk bagi ibu-ibu itu ya untuk mengenali tanda kegawat daruratan itu masih ada yang apa ya belum begitu paham sehingga kita sebagai tenaga kesehatan bertugas untuk menyampaikan secara jelas supaya pada saat terjadi kegawat daruratan ini bisa dilakukan deteksi dini dari dari pihak keluarga ya. Oke. Nah, sebagai dasar di sini kita lihat di angka kematian bayi neonatal ya, menurut data Bank Dunia di 2021 11,7 per 1000 kelahiran hidup. Nah, ini artinya terdapat antara 11 sampai 12 bayi neonatal yang meninggal dari setiap 1000 bayi yang terlahir hidup ya. Berarti di sini angkanya masih tinggi nih. Nah, angka kematian neonatal di ASEAN itu Indonesia di sini apa berada pada peringkat kelima ya, di mana Myanmar yang pertama, kemudian Laos, kemudian disusul Filipina ya. Nah, di sini Singapura ya, Singapura yang udah bagus ya, angka kematian neonatal bayinya sangat rendah ya. Kemudian kegawat daratan neonatus. Sebetulnya yang dimaksud dengan kegawat darurat neonatus ini adalah situasi yang membutuhkan evaluasi dan manajemen yang tepat pada bayi baru lahir yang sakit kritis, yaitu usianya kurang dari 28 hari, yang membutuhkan pengetahuan yang dalam mengenali perubahan psikologi dan kondisi patologis yang mengancam jiwa yang bisa saja timbul sewaktu-waktu. Dengan kata lain, kegawat darurat neonatus ini merupakan kondisi yang mengancam nyawa pada bayi baru lahir ya. Di sini kegawat darurat neonatus ini mencakup berbagai kondisi medis yang mengancam nyawa seperti asphyxia neonatus, hipotermi, kemudian sepsis neonatus, serta komplikasi lainnya yang dapat terjadi dalam 28 hari pertama kehidupan. Nah, adapun gejala, tanda dan gejala kegawat daruratan pada bayi baru lahir ya. Kenapa di sini kita perlu untuk sama-sama mendiskusikan lagi tentang tanda ini? Karena tanda-tandanya mungkin apa ya pada saat di rumah sakit tuh pada saat di rumah sakit itu pada saat ada kegawat daruratan biasanya pasien datang dalam keadaan yang sudah lanjut apanya atau lebih parah sehingga untuk penata laksanaannya juga akan lebih sulit ya. Jadi kalau kita mengenali tanda dan gejala ini sejak awal maka diharapkan kegawat daruratan ini bisa dicegah ya. Nah, yang pertama tandanya itu bayi yang tiba-tiba tidak mau menyusu atau isapannya mulai melemah. Nah, tanda-tanda ini biasanya kalau pada bayi lahir atau neonatal ya 0 sampai 28 hari itu ibunya mungkin apa akan sulit untuk mengenalinya. Kenapa? Ya, Karena berpikir ambilkan biasanya pesannya kalau ya. bayi itu kan Sudah, tidurnya lama ya, sudah dikasih. sehingga kalau bayi tidak mau menyusu. Nah, itu dianggapnya tidurnya itu oh pules gitu, tidak ada masalah. Padahal di sini yang perlu disampaikan kepada keluarga atau terutama kepada ibunya, bayi-bayi yang tidak mau menyusu, apalagi isapannya mulai lemah. Nah, di sini yang penekanan adalah isapannya.
Nah, kalau tiba-tiba bayinya eh, tidur terus atau tidak mau menyusu dan isapannya mulai melemah, itu sebagai tanda atau gejala awal ya untuk kegawat daruratan, sehingga perlu ditekankan kepada Kalau desa mana tadi tuh? ibu untuk Desa namanya tuh? ya apabila bayinya mulai tidak mau menyusu atau isapannya mulai melemah. Selanjutnya ada kejang pada bayi. Di sini kejang pada bayi itu matanya berkedip banyak, gerakan tangan tidak terkontrol, kaki seperti mengayuh ya. Jadi kejang pada bayi ini tidak sama dengan kejang pada anak yang lebih besar gitu ya, di mana kejang itu bisa dikenali dengan renjatan atau memang kaku di seluruh tubuh atau memang matanya gitu yang apa ke atas gitu biasanya ya. Nah, kalau pada bayi itu matanya yang berkedip lebih banyak, lebih sering, kemudian gerakan tangan yang tidak terkontrol, kemudian kakinya seperti mengayuh. Nah, itu dikatakan sebagai kejang pada bayi ya. Sehingga perlu dikenali tanda ini kepada keluarga ya. Kemudian sesak napas yang disertai tarikan dada dan merintih. Sesak napas di sini eh, jelas akan terlihat dengan pada saat melihat tarikan dadanya ya dalam gitu. Kemudian ada merintih. Nah, tentu di sini kalau bayi yang sakit gitu yang dalam keadaan darurat itu sebagian besar ibu mungkin akan merasakan gitu ya, merasa kok aneh ya. Pernah ada pasien juga mengatakan kok bayi saya sesak kemudian merintih. Jadi memang bisa membedakan kalau hal ini masih bisa dikenali ya. Nah, selanjutnya peningkatan suhu tubuh seperti demam, yaitu lebih dari 37 derajat Celcius atau kedinginan, di mana suhunya kurang dari 36,5 derajat. Karena suhu tubuh yang normal pada bayi itu adalah dari 36,5 derajat sampai 37,5 ya. Jadi apabila ada ditemukan eh, peningkatan suhu di atas 37,5 atau malah kedinginan suhunya itu di bawah 36,5, itu perlu diwaspadai sebagai tanda dan gejala kegawat daruratan pada neonat. Nah, selanjutnya kemerahan pada tali pusat ini ditemukan pada bayi yang seminggu pertama biasanya ya, yang baru lahir, di mana tali pusatnya biasa kalau dari puskesmas atau rumah sakit atau bidan itu kan ada yang menggunakan klem seperti ini ya. Tapi masih ada juga yang menggunakan dengan tali ya, benang itu. Namun pada beberapa kasus, pasien yang baiknya menggunakan klem umbilikal seperti ini, ibu itu agak apa ya, eh, nggak mau apa namanya. Izin Ibu, mohon izin. Itu peserta menyampaikan suaranya agak dikerasin lagi. Oh sebentar, saya volume. Apakah sudah terdengar sekarang? Sudah cukup jelas? Ya, jelas sudah. Baik, mohon maaf. Oke, saya lanjutkan kembali. Jadi di sini kemerahan pada tali pusat itu di sekitar tali pusatnya ada kemerahan. Apalagi kalau yang menggunakan klem seperti ini itu si ibu merasa takut untuk melakukan perawatan sehingga kadang tidak begitu diperhatikan. Apalagi kalau yang ditutup kasak tuh, ditutup kasak karena katanya ngeri melihatnya gitu kan seperti itu. Nah ini perlu diwaspadai. Jadi perawatan tali pusat kepada bayi itu harus betul-betul disampaikan caranya kepada uh, keluarga ya, kepada ibu dan keluarga pasien supaya bisa dihindari terjadinya kemerahan pada tali pusat ini. Kemudian di sini ada bayi kuning ya, bayi kuning. Oke, bayi kuning ini uh, biasanya kalau pada saat lahir apa namanya bayi agak kuning itu ya, tapi biasanya kalau memang yang normal itu bayi kuningnya uh, perlu diberikan ASI yang lebih sering ibunya. Jadi kalau memang bayinya tidur itu dianjurkan untuk selalu dibangunkan setiap 2 jam sekali. Atau pada saat pagi hari setelah dimandikan bayi dianjurkan untuk dijemur di sinar matahari antara jam 8 ya, setengah jam gitu dibolak-balik tanpa menggunakan pakaian. Tapi memang harus tetap diperhatikan supaya tidak terkena angin secara langsung ya. Tapi di sini yang perlu dikenali pada kuning pada bayi itu ya, ada kategori menurut Kramer ya ini.
di mana ada dibagi menjadi 5 grade ya. Derajat 1 itu bayi diingatkan kembali, kita bisa lihat gitu kalau memang bayinya kita lihat, atau kalau ada yang konsul pasien misalnya, biasanya sekarang kan bisa lewat WhatsApp gitu menanyakan kondisi untuk kunjungan apa neonatus itu ya. Yang pertama, derajat 1 itu di sekitar daerah kepala dan leher ya. Itu derajat 1, derajat 1. Kadar bilirubinnya biasanya itu kurang lebih 5 miligram persen ya. Nah, kemudian pada grade 2 itu derajat 2 daerah kepala dan leher sampai dengan badan atas ya. Selanjutnya derajat 3 sampai yang daerah yang tadi saya sebutkan sampai badan bawah hingga tungkai. Nah, itu ditemukan kuningnya hingga tungkai. Kemudian derajat 4 itu daerah yang tadi saya sebutkan dari awal sampai daerah lengan, kaki, bawah, dan lutut. Jadi sampai lutut tuh kelihatan kuningnya. Dan derajat 5 itu yang paling parah di seluruh tubuh ya, sampai daerah telapak tangan dan kakinya juga kuning. Itu kurang lebih biasanya apa namanya, kadar bilirubinnya 16 miligram persen ya. Fisiologis ya, dikatakan fisiologis itu apabila timbul pada umur lebih dari 24 jam sampai 14 hari ya setelah lahir. Jadi kalau di luar itu uh, biasanya bayi bermasalah gitu ya, harus segera mendapatkan penanganan. Di sini kenapa di awal itu ya untuk penanganan bayi kuning pada yang fisiologis itu harus diberikan ASI. Kenapa? Karena ASI tetap ya merupakan zat terbaik bagi bayi ya. Tapi di situ juga untuk pada sinar matahari juga harus disampaikan caranya ya, pada saat untuk menjemur di matahari supaya lebih efektif. Itu 15 menit telentang, 15 menit telungkup. Jadi harus dibolak-balik ya. Yang waktu yang bagus itu antara jam 7 sampai jam 9. Gitu, pada saat mataharinya udah. Selanjutnya diare. Diare pada bayi. Diare pada bayi ini dikatakan diare apabila frekuensi BAB-nya cair lebih dari 5 atau 6 kali ya, di mana cair. Biasanya juga ini harus dilihat dulu juga di turgor kulit bayinya ya. Ibu diajarkan juga untuk melihat turgor kulit bayi, yaitu dengan cara mencubit di bagian perutnya ya, untuk menghindari terjadinya dehidrasi. Untuk penata laksanaannya, diare ini tetap yang paling utama adalah bayi tetap harus terpenuhi apa rehidrasi ya, artinya harus tetap diberikan ASI ya. Jika lebih dari itu, untuk disarankan untuk segera memeriksakan diri ke tenaga kesehatan. Nah, kemudian di sini mengapa penting dilakukan deteksi dini dan respon cepat dalam kegawat daruratan neonatal ya. Nah, ini alasan kenapa kita harus mengenali neonatus yang beresiko itu adalah dengan mengenali neonatus yang beresiko, ya tanda-tanda yang sudah tadi saya sebutkan di awal ya, tanda dan gejalanya, itu dimulai dengan deteksi dini kegawatannya. Dengan mengenali tadi, tanda-tanda tadi, sehingga akan cepat untuk melakukan deteksi dini kegawatan. Nah, dengan melakukan deteksi dini kegawatan ini, maka pertolongan akan cepat diberikan, kemudian untuk menghindari kerusakan lebih lanjut dan juga tumbuh kembang bayi tidak akan terganggu ya. Karena beberapa kasus mungkin ditemukan ya pada saat misalnya bayi menangis lama gitu kan, kemudian atau tidak mau menyusui lama, apalagi kalau yang sesak tuh sampai sesaknya lama gitu, tidak segera ditangani, sehingga itu kan aliran darah ke apa namanya, aliran oksigen ke otak itu kan berkurang ya. Apalagi kalau memang sampai terjadi aspiksia gitu, itu salah satu kegawat daruratan pada neonatus ya. Yang perlu diingat adalah seorang bayi dengan tanda bahaya merupakan masalah yang serius ya. Tentunya itu harus segera uh, apa namanya, mendapatkan pertolongan, harus semakin cepat menemukan tanda dan gejala itu, deteksi dininya, semakin cepat mendapatkan perawatan, maka semakin sedikit risiko yang akan diterima.
Satu tanda bahaya tidak terdeteksi akan berkelanjutan pada kegawatan yang lainnya ya. Artinya kalau masalahnya tidak cepat ditangani nanti akan timbul masalah lainnya ya. Dan nilailah secepat mungkin bayi dengan tanda kegawatan. Nah, untuk kasus asfiksia di sini nanti akan ada alur resusitasi yang akan disampaikan lebih jelas lagi oleh dokter ya nanti setelah ini. Nah, kemudian kasus yang termasuk ke dalam kelompok bayi baru lahir dengan komplikasi berat yaitu yang pertama penyakit sangat berat yaitu infeksi berat atau sepsis, kemudian kejang, gangguan napas berat dan hipotermia berat. Nah, ini biasanya terjadi pada eh, kasus yang tidak segera ditangani dan memang terlambat untuk mengenali tanda dan gejalanya ya. Oke. Kemudian bayi kuning di sini adalah yang patologis. Kemudian yang ketiga asfiksia atau asfiksia tidak teratasi. Yang keempat berat badan bayi yang lahir kurang dari 2.000 gram atau berat badan lahir kurang dari 2.500 gram dengan komplikasi. Kemudian yang kelima bayi baru lahir dengan kelainan kongenital dan keenam diare atau dehidrasi. Yang masuk ke dalam komplikasi sakit berat di sini adalah dehidrasi yang berat. Kemudian kasus yang termasuk ke dalam kelompok bayi baru lahir dengan komplikasi sakit sedang yaitu hipotermia ringan, kemudian berat badan tidak naik, ini masalah menetes, dan yang ketiga adalah berat badan lahir rendah dengan berat badan lahir kurang ini ya, 2.000 gram tanpa komplikasi. Lebih dari 2.000 gram ya, kalau yang ringan, sedang itu ya. Oke. Nah, sedangkan kasus yang termasuk ke dalam kelompok bayi baru lahir dengan komplikasi sakit ringan, infeksi bakteria lokal yaitu onkalitis ringan, konjungtivitis ringan, dan infeksi kulit ringan. Nah, untuk alur rujukan bayi baru lahir dengan komplikasi itu adalah ini ya. Nah, biasanya pada saat ditemukan itu ya dari pasien itu ke sarana pelayanan kesehatan mengidentifikasi komplikasi pada bayi baru lahir. Nah, di sini kemudian sarana pelayanan kesehatan merujuk bayi baru lahir dengan komplikasi sesuai dengan kriteria kasus. Kalau misalnya dari pasien biasanya datang ke praktek ataupun ke puskesmas gitu kan, atau ke klinik itu nanti akan diidentifikasi dulu komplikasi pada bayi lahirnya, kemudian nanti dirujuknya sesuai dengan kriteria. Kalau bayi yang sakit berat, itu perawatan bayi sakitnya di RS Pone. Kalau yang sedang itu perawatan bayi sakit di Puskesmas Pone, sedangkan kalau bayi yang sakit ringan, perawatannya di berbagai jenis sarana pelayanan kesehatan. Jadi boleh kalau yang ini boleh di praktik mandiri, boleh di puskesmas, boleh sampai sana. Kemudian nanti sarana pelayanan kesehatan itu akan melaporkan hasil penanganan bayi baru lahir dengan komplikasi tersebut yang akan diteruskan ke Dinkes Kabupaten atau Kota menerima laporannya hasil dari penanganan bayi baru lahir dengan komplikasi apakah bisa ditangani atau tidak ya seperti itu. Oke, itu ya. Jadi itu materi yang tentang pengenalan tanda gawat darurat ya. Jadi sudah ada gambaran yang jelas tentang kegawat daruratan tandanya itu ya pengenalan. Ada quotes dari Mother Teresa. Di sini katanya bukan berapa banyak kita memberi, tetapi berapa banyak cinta yang kita masukkan dalam pemberian tersebut. Tetap semangat buat teman-teman semua. Semoga kita tetap bisa bekerja dengan ikhlas, tetap bekerja dengan baik supaya tercapai kesehatan untuk semuanya. Terima kasih. Itu saja yang bisa